bahasa Indonesia ini. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, tetapi mengapa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang sejarah tersebut? Asal mula bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada abad awal ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia menggunakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dan di mana hal ini juga sejalan dengan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Dan pada abad ke-7 Masehi, di zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan. Peninggalan kerajaan tersebut adalah yang pertama seperti prasasti Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Tahun Tugu Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Dapur Berangka 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sumatera atau bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang berniaga terpaksa Kepulauan Nusantara. Para pedagangnya membuat orang-orang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu. Walaupun dengan cara kurang sempurna, hal itu melahirkan berbagai varian lokal. Dan bahasa Indonesia juga banyak dipergunakan dalam aktivitas keagamaan sebagai alat sarana komunikasi dan informasi. Pada abad ke-15, perkembangan bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaka. Dan berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan Malaka yang posisinya sangat menguntungkan dan strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Dan ejaan itu pertama kali disampaikan oleh Tan Oviciseng yang dibantu oleh Muhammad Toib Setan Ibrahim dan Nawawi Setan Mamur yang dibuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Dan muncullah banyak pertanyaan. Apa sebab justru bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa nasional, lalu mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh
Juga bahasa kesusastraannya sudah maju dibandingkan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Menurut Profesor Dr. Slametuyana mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Bahasa menghubungkan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar individu. Kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dimengerti, tak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Yang ketiga adalah faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional semata-mata didasarkan pada keinsafan dan manfaat ada keikhlasan, mengabaikan semangat dan rasa kesukaan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Dan yang terakhir adalah kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai, tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Dan Profesor Suwitjito juga menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Meskipun penutur aslinya bahasa Indonesia tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Dan yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa, sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang meninggalkan tingkat-tingkatan bahasa. Dan yang terakhir ada bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Sehubung dengan hal yang terakhir itu, kita wajib bersyukur atas kerelaan mereka yang membelakangkan bahasa ibunya demi cita-cita yang lebih tinggi, yakni cita-cita nasional. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, perbedaan bahasa di antara suku Indonesia tidak akan menghalangi persatuan, tetapi makin luas bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu tersebar makin cepat, dan kemerdekaan Indonesia pun terwujud. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk, yakni pada 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua. Di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa
anggota Bumi Putra tidak banyak yang memanfaatkannya. Dan demikian lahirlah bahasa Indonesia yang bukan suatu tiba-tiba jatuhlah dari langit, tetapi melalui perjuangan panjang, disertai berkobar terus untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebelum itu harus berjuang melawan penjajahan. Dan tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena kesetujuan dengan negara yang diidam-idamkan tersebut, yaitu bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui Sumpah Pemuda sebagai berikut. Butir pertama yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah butir-butir dari Sumpah Pemuda. Dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini mengalami beberapa perubahan, dan perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ojuisen yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sehingga ditetapkan bahasa persatuan dan muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah ejaan Republik atau kita kenal dengan ejaan Swandi. Ejaan Republik tersebut merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ojuisen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia atau kita sebut dengan Kemendikbud adalah Bapak Swandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula dengan nama ejaan Swandi. Ejaan Republik merupakan satu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik ini adalah dengan ejaan Van Ojuisen dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Ojuisen ini diganti dengan U dalam ejaan Republik, dan bunyi hamzah dalam ejaan Van Ojuisen diganti dengan K dalam ejaan Republik. Dan yang ketiga ada kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Huruf E taling dan huruf I pet-pet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Dan yang terakhir, hasil dari ejaan Republik ini adalah yaitu tanda trema dalam ejaan Van Ojuisen dihilangkan dalam ejaan Republik. Sebagai contoh yaitu ada Oemor, dan lalu di ejaan Republik disebut umur, dan koebor di ejaan Republik disebut kubur, dan maklum seperti itu. Dan selanjutnya ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk pembaharuan ejaan Republik.
Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaruan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaruan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini, Profesor Prijono dan Eka Topo pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru, akan tetapi hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun tidak pernah diberlakukan. Dan salah satu yang menarik dalam konsep ejaan pembaruan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini ya. Yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Dan ada gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Gabungan konsonan NG diubah menjadi Eng. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OE. Dan selanjutnya adalah ejaan melindo. Ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo atau Malaysia Indonesia. Pada pelaksanaannya pun, di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK dan juga Panitia Ejaan dari Malaysia, panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK yakni sebagai berikut. Yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SH. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Dan ada pun contoh gabungan DJ menjadi J yaitu seperti remaja. Dari remaja diubah menjadi remaja. Dan ada jalan diubah menjadi jalan. Kemudian ada gabungan konsonan TJ diubah menjadi J seperti dejakat, yaitu cakap. Dan ada baca. Lalu ada tercipta, yaitu cipta. Dan gabungan konsonan NY diubah menjadi NY, yaitu seperti sunji diubah menjadi sunyi, menjala diubah menjadi menyala, bunyi diubah menjadi bunyi. Dan gabungan konsonan CH diubah menjadi CH, KH, yaitu seperti tajta diubah menjadi tahta, makhluk diubah menjadi makhluk, dan ikhlas diubah menjadi ikhlas. Lalu kemudian ada ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 17 Agustus 1972 diresmikan pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden pada tahun 1972 Agustus dengan keputusan Presiden. Ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia
ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Swandi dan ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Dan adapun beberapa kebijakan yang diambil adalah seperti pembaharuan huruf, seperti the jika yang diubah menjadi jika. Yang pertama, perubahan huruf ejaan lama IYD menjadi EYD. Seperti tercakap menjadi cakap, nyata menjadi nyata, syarat sejarat menjadi syarat, akhir menjadi akhir, supaya menjadi supaja, seperti itu. Dan selanjutnya ada huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing dan kemudian diresmikan pemakaiannya. Misalnya seperti kata khilaf, fisik, jenazah, ijazah, universitas, zakat, khazanah, dan banyak lain sebagainya. Kemudian ada huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan senom. Dan selanjutnya yaitu penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, di ditulis seringkali di unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Contohnya seperti awalan seperti dicuci, sedangkan jika di belakang dan terpisah dengan huruf depannya itu seperti di, lalu spasi kantor, di spasi sekolah, di spasi samping, di spasi tanah, seperti itu. Lalu ada kata ulang ditulis penuh dengan pengulangan unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penandaan perulangan. Sebelumnya di ejaan Swandi, kata ulangan ditulis menjadi 2, sedangkan di EYD tidak diperbolehkan kata pengulangan ditulis dengan 2. Contohnya seperti anak-anak, bukan anak, lalu ditulis ada 2. Bermain-main, ditulis bermain-main ya. Lalu ada secara umum, hal yang diatur di dalam EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Lalu kedua ada penulisan kata. Ketiga, penulisan tanda baca. Keempat, singkatan dan akronim. Kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Keenam, penulisan unsur serapan. Selanjutnya yaitu adalah ejaan bahasa Indonesia atau kita sebut dengan EBI. Selanjutnya EYD berubah menjadi EBI, ejaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat penambahan aturan dalam penulisan. Berdasarkan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengesahkan EBI pada tahun 2015. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat penambahan aturan dan penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf diftong. Pada EYD,
huruf diftong hanya 3, yaitu a, i, au, dan oi. Sedangkan pada ebi, huruf diftong ditambah menjadi satu lagi, yaitu ei. Misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, menggunakan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EBI unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Dan yang ketiga, menggunakan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menulis judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan buku, serta menulis tema atau subtema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Dan lalu ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Itu adalah kelanjutan dari EBI sendiri. Setelah EBI tidak ada ejaan-ejaan selanjutnya, tapi pemerintah sendiri mengadakan yang disebut oleh mereka yaitu seperti kongres. Pertemuan ini dinamakan dengan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres-kongres ini begitu penting bagi sejarah kemajuan bahasa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia menjadi lebih kompleks kosakatanya dan menjadi lebih mantap dalam pembakuan kata atau dalam penyerapan bahasa asing. Hal itu terjadi di bahasa dalam Kongres Bahasa Indonesia. Dan adapun Kongres Bahasa Indonesia ini telah terlaksana sekitar 10 kali pertemuan. Dan kongres pertama itu dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1938, dan juga kongres kedua dilaksanakan di Kota Medan pada tahun 1954, dan kongres ketiga dilaksanakan pada 1978, dan seterusnya hingga kongres ke-10 yang dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2013. Dan akhirnya kesimpulan yang diambil dari Kongres Bahasa yang 10 ini yaitu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta paparan 6 makalah pleno tunggal, di antaranya 16 makalah sidang pleno panel, 104 makalah sidang kelompok yang bergabung dalam 8 topik diskusi panel. Lalu ada diskusi yang berkembang selama persidangan. Dan kemudian yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia sendiri. Sebenarnya apa fungsi bahasa Indonesia itu? Yang pertama yaitu adalah fungsinya sebagai bahasa resmi negara kita sendiri. Dan kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga yaitu adalah alat penghubung dalam tingkatan nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.